Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, nama saya Aang Hairudin. Nama saya Ahmad Yoga. Kami di sini akan mempresentasikan penerapan kaidah ejaan pemakaian tanda baca. Latar belakang. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambang bunyi bahasa, pemisahan, penghubungan, dan penulisannya. Dalam suatu bahasa, batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekadar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarannya. Rumusan masalah. Pada masalah ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan tanda baca yang baik dengan benar. Di sini kami menuliskan macam-macam tanda baca beserta aturan, letak, penggunaan, dan fungsi dari macam-macam tanda baca tersebut, sehingga kita bisa memahami bagaimana cara penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Karena dalam aturan penggunaan tanda baca, banyak sekali masalah-masalah penulisan tanda baca yang kurang tepat, sehingga terkadang sulit untuk memahami isi tentang tulisan yang ditulis dalam sebuah karya tulis. Tujuan. Adapun tujuan yang ingin kami capai dari penulisan karya tulis ini adalah 1. Dapat memahami fungsi dari macam-macam tanda baca yang ada. 2. Dapat memahami tata cara dan letak dalam penggunaan tanda baca. 3. Dapat membuat sebuah karya tulis dengan tanda baca yang baik dan benar. 4. Dapat memahami dan mengembangkan tulisan dengan tanda baca yang baik dan benar. Pemakaian tanda baca. Dalam hal ini, pembuatan karangan ilmiah, kesalahan huruf dan tanda baca sering muncul. Dalam penulisan tanda baca sering sekali kita lalai dan melakukan kesalahan dalam penulisannya, sehingga menjadikan karangan atau karya ilmiah kita menjadi sebuah karya yang kurang baik karena ada kesalahan dalam penulisannya. Dari berbagai kesalahan itu, sebenarnya para penulis karya ilmiah mampu untuk membuat tulisannya, akan tetapi mereka sering lalai dan ceroboh dalam menggunakan tanda baca. Karena apa? Tanda baca selalu dianggap sepele dalam penggunaannya, sehingga kadang menjadikan kalimat itu menjadi rancu dan berbeda arti. Macam-macam tanda baca: tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik ganda, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Fungsi tanda baca. Dalam sebuah tulisan, tanda baca memiliki beberapa kegunaan atau fungsi, antara lain mengatur adanya jeda ketika kita membaca suatu kalimat, mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat, memberikan penegasan kalimat, contohnya seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan, untuk menunjukkan tata kata yang ada di dalam sebuah tulisan. Kesimpulan, penggunaan tanda baca perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis atau karya ilmiah. Masing-masing tanda baca memiliki aturan dan tata letak penggunaannya, sehingga kita harus cermat dalam menggunakan tanda baca dan menempatkan tanda baca pada aturan yang telah ditetapkan. Penggunaan ejaan yang disempurnakan sangat dibutuhkan dalam penulisan karya tulis ilmiah agar sebuah karya tulis ilmiah tersebut dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Dari berbagai macam sumber yang telah kami baca, maka penggunaan tanda baca perlu untuk dipahami dan dipelajari lebih detail agar penggunaan tanda baca pada karya ilmiah yang kita buat menjadi benar dan mudah dipahami oleh orang-orang yang akan membaca karya tulis kita.
Saran. Dari tugas makalah tersebut, banyak hal yang dapat kita pelajari, seperti halnya yang sudah kami harapkan dan sampaikan pada kata pengantar tugas makalah ini, yaitu semoga dengan terselesaikannya makalah ini dapat menambah wawasan kita dan pemahaman kita mengenai penggunaan tanda baca yang baik dan benar, yang tentu saja sesuai dengan EYD. Dan demikian makalah yang dapat kami buat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau belum sesuai dengan apa yang Anda harapkan, kami mohon maaf. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun kami agar dalam tugas-tugas selanjutnya kami dapat menyelesaikannya dengan lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya Ang Harudin. Saya Ahmad Yoga. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.